karuniakan aku, berikan kepadaku sabran, kesabaran. Padahal sebenarnya kan cukup itu. Ya Allah berikan aku kesabaran. Tapi justru ditambah dengan kata-kata jamil. Ya Allah berikan aku, karuniakan kepadaku kesabaran yang paripurna. Kalau bahasa orang sekarang ini sabar yang super. Kalau meme-nya love merah super. Ikhwatullah rahmatullah, dalam Al-Quran sabar itu diulang-ulang. Para mufassirin mencoba mengulang-ulang atau meneliti kata-katanya, itu diulang-ulang lebih kurang 90 sampai 103 kali dalam Al-Quran. Ada kala itu kata-katanya sabran, ada kala kata-katanya sobirun, ada kala kata-katanya isbir. Maknanya sama, sabar. Andai kita dapat dan Allah kabulkan doa kita ini, mungkin separuh dunia itu sudah berada di tangan kita. Karena separuhnya lagi ada di sisi syukur. Menariknya adalah doa ini terhubung ke akhirat. Ya. Doa ini terhubung ke akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, Masya Allah, besok di akhirat malaikat berada di pintu surga dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bersukacita, dengan penuh kegembiraan. Apa katanya? Assalamualaikum bima sabartum. Selamat bagi engkau ya akhi. Ya, kira seperti itu. Selamat, keberkahan untukmu. Sambil wajah berseri-seri bima sabartum, atas kesabaranmu dalam kehidupan dunia sudah kita lalui. Assalamualaikum bima sabartum. Masya Allah. Itu disambut oleh malaikat, wajah berseri-seri dengan gembira. Ibaratnya tamu lah, datang ke DPD, tamu-tamu agung, ya kan? Nah, pastilah kita menyambut di pintu, ketua DPD berdiri, alek-alek kita berdiri, kemudian dengan wajah yang tersenyum, ya kan? Selamat datang, selamat datang. Masya Allah. Buat orang-orang yang sabar, di akhirat besok yang menyambutnya adalah malaikat. Kita bisa bayangkan, malaikat penjaga surga itu berseri-seri. Seri-serinya tidak bisa kita gambarkan bagaimana berserinya wajah ada makhluk di atas dunia. Kata-kata yang keluar di mulut mereka adalah, para malaikat itu, Assalamualaikum bima sabartum. Ikhwatlah, dunia ini adalah ladang ujian semua. Anak, antum semua, pasti kita berada di posisi ujian. Di posisi diri kita bergejolak, bergemuruh, bersaing antara akal, hati, dan hawa nafsu. Ya. Semuanya beradu, berpacu. Di saat akal jernih melihat masalah, maka kita akan menjadi pemenang. Di saat hati nurani masih berbicara, maka insya Allah kita menjadi pemenangnya. Di saat hawa nafsu kemudian mengalahkan pikiran, mengalahkan hati, maka disitulah kesabaran kita beruntung. Demikian juga ikhwah, kita membangun keluarga kita ini di atas fondasi dakwah. Kita bertemu karena dakwah, kita menikah karena dakwah. Maka kita sabar membina istri kita, karena istri kita sebenarnya juga binaan kita, tanggung jawab kita. Agamanya, akhlaknya, ibadahnya, tanggung jawab kita. Kemudian kita dengan sabar dengan tipe-tipe istri kita. Ada yang manut, ada yang macam-macam. Tipe-tipe ini terus kita bimbing dengan sabar, maka insya Allah kita pemenangnya. Dan kita besok berhak mendapatkan selamat dari mereka. Assalamualaikum bima sabartum. Anak-anak
kita, buah cinta kita. Bukankah kita ingin pengikut dakwah kita ini makin lama makin banyak? Dan Rasulullah SAW juga bangga dengan umatnya yang banyak. Dan ini juga motivasi daripada sebagian ikhwah. Tidak menutup anaknya 1-2, tapi sebanyak-banyaknya. Karena Rasulullah SAW tersenyum bangga dengan seorang ikhwah yang punya anak yang banyak. Itu juga karena kemudian dengan tipenya mereka yang beragam. Ya. Batang 1-2, tapi buahnya beragam. Ada yang busuk, ada yang manis, ada yang masam. Terus kita sabar memperbaiki akarnya, memperbaiki batangnya, ya, dengan anak-anak tadi. Karena mereka juga mutarabbi kita. Maka ini yang disampaikan oleh Ustaz kita. Sebenarnya bersyukur kita terhadap anak-anak kita. Kita baru liko di usia berapa? Waktu di SMA. Kita liko waktu di kuliah. Anak-anak kita di saat kita menikah, mereka sudah menjadi mutarabbi kita. Terus kita dengan perangai anak-anak kita yang beragam ini, sobartum, bersabar. Assalamualaikum bima sabartum. Malaikat senyum. Iya kan? Malaikat senyum. Selamat akhi atas kesabaranmu. Sehingga anak-anak kita kemudian kita lepaskan mereka dalam kondisi anak-anak yang saleh. Dalam Al-Quran banyak masalah yang dibicarakan terkait masalah ayah yang saleh. Ikhwafillah, kita balikkan ke dalam dakwah kita ini. Dakwah ini panjang. Dakwah ini berat. Dakwah ini berliku-liku. Ada yang kita senangi, ada yang tidak kita senangi. Justru banyak barangkali tidak kita senangi. Terus kita bersabar, menahan diri, terus berada di atas dakwah ini, jalan Allah ini. Maka kita berhak kelak di hadapan Allah, di surga Allah, berhadapan dengan malaikat. Assalamualaikum bima sabartum. Kadang-kadang kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita merobi kita. Yang kita harapkan seperti ini justru seperti ini. Terus kita bersabar. Karena apa? Karena kita bukan karena dianya, tapi karena dakwah. Terus kita bersabar. Ada kalanya lingkungan teman, anggota liko kita tak mendukung posisi kita. Terus kita bersabar, menahan diri. Maka insya Allah assalamualaikum bima sabartum. Maka dikatakan sabar itu salah satunya memang dia maknanya itu menahan, tahan. Kemampuan bertahan, iya kan? Itulah menjadi pemenang. Siapa bertahan, itulah pemenang. Bagaimanapun bentuk ujian, tempaan yang diterima, kemudian kita bersabar di atas dalam dakwah ini, insya Allah maka kita berhak untuk mendapatkan assalamualaikum bima sabartum. Alhamdulillah. Kita bertemu dalam halaqah ini. Coba lihat. Kadang-kadang bagaimana ya? Semua kita punya waktu. Semua kita punya tugas amanah. Semua kita punya kewajiban. Semua kita punya beban. Mutarabbi punya beban, kita juga punya beban. Tapi semua kita korbankan, kita luangkan, kita curahkan untuk bisa duduk sejenak dalam rangka untuk menjaga iman-iman kita ini. Makanya Allah tidak melihat hasil daripada kerja-kerja dakwah kita ini. Yang Allah lihat itu adalah kita mati di atas dakwahnya. Iya kan? Kita mati di atas dakwahnya, bukan menjadi berhasil di ujung dakwah. Tidak. Dalam surat 108 itu, surah 108 itu, sehingga kemudian kita wafat di atas dakwahnya. Jangan sampai kemudian karena perjalanan panjang, di awal kita ikut, di tengah-tengah ikut, di akhirnya tidak. Allah tidak lihat yang awal-awal itu Allah tidak lihat. Yang Allah lihat itu khot. Maka
Ulama ibadah katakan seseorang itu lihat saja akhir daripada ibadah. Nah ini paling kita khawatirkan. Umur ini siang dan malam, pendek sekali. Ada yang baru lahir meninggal, ya kan? Ada yang masih belia meninggal, ada yang remaja meninggal, ada yang tua panjang umurnya nggak mati-mati juga. Nggak tahu kita, panjang umurnya. Tapi persoalannya apa? Kita mati dalam di atas dakwahnya atau tidak? Nah ini juga bagian daripada as-sabrun jamil. Maka wajar kemudian kata-kata sabar diulang-ulang dalam Al-Quran, berarti memang maknanya penting. Sehingga lebih 100 kali diulang-ulang. Artinya apa? Memang tipe kita ini tidak sabaran orangnya. Manusia itu memang tidak sabaran. Iya kan? Paling tidak sabaran. Maka diulang-ulang terus. Berarti dengan berdoa ya Allah berikan kesabaran tidak cukup. Kalau berikan kesabaran, tipis sabarnya. Maka ditambah dengan kata-kata jamilah. Berikan kesabaran yang sempurna, kesabaran yang super, kesabaran yang berlipat-lipat. Sehingga apa? Seberat apapun beban yang kita hadapi, seberat apapun persoalan kita hadapi, keluarga kita, dakwah kita ini, maka insya Allah yang kita harapkan adalah kita punya pundak 2 kali lebih besar daripada beban yang Allah berikan. Maka kita tidak minta kepada Allah diringankan beban, tapi silakan Allah berikan seberat apapun beban, tapi dengan pundak yang lebih kokoh, lebih kuat daripada apa yang kita hadapi. Ikhwafillah, dunia ini ujian semua, tidak ada enaknya, banyak yang tidak enaknya, ya kan? Sedang lama lalu tatajafa junubahum 'anil madajah. Ya kan? Sedang lama lalu latih boleh sama Allah tidur, ya kan? Tapi ingat ayat ini, tatajafa junubahum 'anil madajah. Seorang yang tidur itu ternyata ujiannya juga. Kemudian dia bangun, jauhkan lambungnya dari tempat tidur, kemudian dia berkomunikasi, berkhalwat dengan Allah Subhanahu. Khaufan wa tama'an. Masya Allah ya Rahman. 2 kata ini saja kalau kita renungkan. Khaufan, khauf takut. Takut kalau sekiranya di akhir kehidupan kita su'ul khatimah. Takut kita meninggalkan anak-anak kita yang tidak soleh-solehah. Takut meninggalkan istri yang tidak dalam dakwah. Termasuk juga kita takut kalau sekiranya mati kita tidak di akhir perjalanan dakwah. Takut kalau sekiranya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Takut kalau sekiranya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ternyata permainan yang melalaikan kita. Ya kan? Banyak orang sabar menghadapi musibah tapi tidak sabar menghadapi kesyukuran, sehingga dia lalai. Wa tama'an, dan penuh harap kepada Allah. Malam dia bangun penuh harap kepada Allah. Karena Allah lah pemilik segalanya. Allah lah yang menggenggam dunia ini. Allah lah yang menggenggam hati-hati kita ini. Maka dia bangun dengan harap dan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatillah rahmatullah, nanti boleh kita baca buku Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Judulnya itu Sabar. Kata beliau sabar dibagi 3. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nah ini lebih berat nih. Sabar bagaimana tilawah setengah juz pagi hari siap subuh. Sabar ya. Sabar baca Al-Quran siap maghrib. Sabar dengan pergi ke masjid setiap subuh. Ini berat nih. Ada juga ikhwah yang subuh berjemaah lagi, Masya Allah. Sudah bertahun-tahun di Mina, duduk di sejadah di halaman ini. Tidak subuh berjemaah. Ini ikhwah apa? Apa pikiran terjadi? Ya kan? Sudah karatan diri kok berat dia. Sabar untuk bisa tahajud, sabar untuk doa, sabar untuk terus peduli. Berat sabar. Sabar dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar dalam mencegah diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ini berat lagi nih. Lebih berat lagi.
bapak yang tertampuk itu lagi 58 namanya kan. Ini kan dari luar nalar lagi. Biasanya yang seperti itu anak muda kan. Ini udah gaek, terjebak dia kan. Nauzubillah, itu hancur sehancur-hancurnya. Kiamat kecil di keluarganya. Bisa dibayangkan malunya anak, malunya istri itu. Nauzubillah. Semua kita punya potensi seperti itu. Cuma Allah saja masih bimbing kita, Allah masih arahkan kita di jalan. Kita punya nafsu juga. Ingin berbini dulu itu ya. Nafsu masih kuat, masih muda ya kan. Kemana-mana ada. Apalagi di jalan, nah ini nasihat dah betul nih. Susah menjaga mata, ya kan? Susah menjaga mata. Di kantor banyak gading-gading, di kantor masih bau-bau parfum. Kalau di rumah bau minyak mani. Ya kan? Masya Allah ya Rahman. Jadi bukan menundukkan mata lagi, menundukkan hidung juga. Berarti harus ada pakai masker kan? Karena mereka tak paham. Bau pempes. Contoh lawan aku kalau yang paling tambah apa? Kalau berdua sini kan tuh, lu bisa rasain. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ini berat kita. Karena musuh utama kita apa? Setan. Setan itu jeli betul. Kelas 6 kita, kelas 6 setannya, kelas 7 setannya. Ya kan? Kalau kita sama dia, mungkin setannya sudah utama mungkin. Masya Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Musibah itu mu'allim itu. Kita dengarkan dialognya. Kalau kita berharap dengan manusia, ya kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap dengan Allah, dia akan mencarikan jalan keluarnya. Itu kan kata-kata seorang pemimpin yang sudah mengkristal barangkali di dalam diri dia. Musibah, bencana. Tapi musibah di keluarga kita apa? Ada persoalan-persoalan, kemudian musibah juga. Maka itulah insyaAllah mari kita ulang-ulang doanya terus. Allahumma ja'alni sabran jamil, Allahumma ja'alni sabran jamil. Kita sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menjalani musibah-musibah yang menimpa diri kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Buat diri anak selama ikhtilaf, posisi lagi berat, semuanya jadi berat, tapi insya Allah di saat berat itu kan hari ini media banyak, TikTok ada, YouTube ada ya. Anak senang sekali dengan Ustaz udah Umar kan ya, Umar Mita itu sejuk namanya. Ada lagi Ustaz. Kalau untuk melatih diri hati itu gini itu masya Allah sejuk, tanpa terasa dia menetes ya. Harus diasah memang ketajaman hati. Demikian ikhlas. Sekarang kita telah pada studi atas tauhid yang sudah